dua kelas ya, kelas 1 dan kelas 2. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Silakan Fahri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu. Untuk kelas 1, siapa yang tidak hadir? Ada semua, Bu. Hadir semua. Kelas 2? Ada semua. Nah, hari ini untuk kelas 1 Ibu akan mengajar tentang benda hidup dan tak hidup. Untuk kelas 2 Ibu akan mengajar tentang Pancasila. Nah, sebelum Ibu mengajar, kita tepuk semangat dulu ya. Ada yang tahu nggak tepuk semangat? Tahu. Kita bersama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Tepuk Semangat. Nah, baiklah. Hari ini Ibu akan mengajar kelas 1 terlebih dahulu. Untuk kelas 2 silakan buka dulu bukunya. Buka dulu bukunya. Sudah ya? Jangan ribut ya, Ibu akan mengajar ke kelas 1 dulu. Nah, untuk kelas 1 kita akan belajar tentang benda hidup dan tak hidup. Apa itu benda hidup? Benda hidup adalah suatu benda yang mempunyai proses kehidupan. Nah, di sini Ibu ada media. Medianya namanya pop-up book. Nah, coba kita buka ya. Nah, di sini ada ciri-ciri benda hidup. Ciri-ciri benda hidup yang pertama, benda hidup itu dapat bernafas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, membutuhkan makan dan air. Yang keempat, peka terhadap rangsang. Yang kelima, tumbuh. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Yang ketujuh, regulasi. Yang kedelapan, berkembang biak. Yang kesembilan, melakukan metabolisme. Yang kesepuluh, beradaptasi. Nah, untuk contoh dari benda hidup itu ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Nah, di media Ibu ini ada contoh pertama, yaitu manusia. Mengapa manusia ini termasuk benda hidup? Karena manusia ini mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Kita lihat di sini dari bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, kemudian remaja, anak-anak, kemudian remaja dan dewasa. Nah, coba nanti kalian di rumah tanya sama ibu kalian ya. Bu, berat badan waktu lahir berapa, Bu? Gitu ya. Bu, tinggi badan waktu lahir berapa, Bu? Nah, coba kita lihat sekarang. Dulu kalian masih sekitar 50-an, kurang lebih ya. Sekarang sudah tinggi, sudah besar. Itulah kita mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, contoh kedua, kita lihat di sini ada hewan. Nah, hewan apa ini? Ayam. Ayam kita lihat di sini ada dari telur, kemudian telur menetas, kemudian menjadi anak ayam, ayam muda dan ayam dewasa. Nah, contoh yang ketiga ada tumbuhan. Kita lihat tumbuhan ini dari biji ditanam, kemudian tanaman kecil tanpa daun, kemudian tanamannya sudah berdaun, kemudian tanaman tadi berkuncup, dan terakhir kuncupnya tadi mekar. Nah, sekarang benda tak hidup. Benda tak hidup itu adalah kebalikan dari benda hidup, yaitu suatu benda yang tidak mempunyai proses kehidupan. Kita lihat di sini, di media ini ada ciri-ciri benda tak hidup. Yang pertama, tidak bernafas. Yang kedua, tidak bergerak. Yang ketiga, tidak membutuhkan makan dan air. Yang keempat, tidak peka terhadap rangsang. Yang kelima, tidak tumbuh. Yang keenam, tidak mengeluarkan zat sisa. Yang ketujuh, tidak regulasi. Yang kedelapan, tidak berkembang biak. Yang kesembilan, tidak melakukan metabolisme. Dan yang kesepuluh, tidak beradaptasi. Nah, untuk contohnya itu kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita. Nah, di sini Bu ada contohnya. Nah, di sini ada gambar apa saja? Ada mobil, ada buku, ini rumah, ini jam, ini pensil dan penggaris. Nah, sekarang tugas kalian
kita tadi kan sudah menyebutkan benda-benda hidup dan benda tak hidup, contohnya kan. Nah, sekarang Ibu mau kalian latihan, buat di buku latihan 5 contoh macam-macam benda hidup maupun tak hidup. Ya, bisa nggak? 5 contoh ya, benda hidup maupun benda tak hidup. Nah, jangan ribut, Ibu akan mengajar ke kelas 2 dulu ya. Silakan kerjakan. Nah, untuk kelas 2 kita akan belajar tentang Pancasila. Ada yang tahu apa itu Pancasila? Dasar negara. Iya, betul, dasar negara Indonesia. Nah, di sini Ibu ada gambar. Nah, ini ada yang tahu ini gambar apa? Garuda. Garuda ini lambangnya negara Indonesia. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang Pancasila. Pancasila itu berasal dari 2 kata, panca dan sila. Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu 5 dasar atau 5 aturan. Nah, siapa di sini yang sudah hafal Pancasila? Belum hafal ya? Nah, coba kita menyebutkan Pancasila secara bersama-sama ya. Mungkin di sampul buku kalian ada ya Pancasila di belakang sampulnya. Ibu, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, coba kita lihat tadi kan Pancasila mempunyai 5 sila. Nah, di sini ada lambang-lambang tentang sila tersebut. Sila 1 yaitu tadi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu dilambangkan dengan rantai. Mana ini rantai ya? Yang ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini kepala banteng. kepala banteng. Terus yang sila kelima, Padi dan kapas. silanya apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, lambangnya padi dan kapas. Nah, sekarang tugas kalian buat contoh penerapan dari sila-sila Pancasila. Sila Pancasila kan ada 5. Buat contohnya, 1 sila itu 1. Jadi 5 contohnya ya. Silakan kerjakan di buku latihan. Buat 5 ya. Untuk kelas 1 sudah belum latihannya? Sudah. Coba Ibu lihat. Ini pun nilai ya. Sudah, Nak? Sudah. Kelas 2 sudah belum? Belum. Nah, kalau belum, nanti kerjakan di rumah ya. Dilanjutkan di rumah. Nah, mungkin hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Jadi, kelas 1 tadi kita sudah belajar tentang benda hidup dan tak hidup kan. Jadi, benda hidup itu adalah suatu benda yang mempunyai proses kehidupan. Contohnya itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau benda tak hidup itu tadi kebalikan dari benda hidup itu sendiri. Suatu benda yang tidak mempunyai proses kehidupan. Contohnya tadi
ada buku, ada mobil, apa lagi? Buku, penggaris, terus ada banyak ya. Nah, untuk kelas 2 tadi kita sudah belajar tentang Pancasila. Pancasila itu tadi terdiri dari 5 sila. Nah, mungkin pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Ayo, siapa? Fahri? Iya, silakan Fahri. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.